Unicorn Gundam Full Armor bootleg dari Shingdong, langsung aja kita review. Terima kasih udah mampir ke channel Warung Mas Yok. Hari ini kita bakal review Gundam lagi. Tapi sebelum itu, boleh dong klik tombol subscribe-nya, biar kalian gak ketinggalan review menarik lainnya. Ini dia Unicorn Gundam Full Armor versi Destroy Mode, salah satu bootleg terbaru keluaran dari Shingdong. Setelah kemarin Shingdong ngeluarin versi Unicorn Mode, sekarang muncul versi Destroy Mode-nya. Untuk harganya sendiri dibanderol sekitar 200 ribuan. Kalau bandainya sendiri ini udah susah banget didapat, dan kalau ada harganya pun bisa 500 ribu ke atas. Di dalamnya udah ada stiker foil yang bisa kita pakai, dapat juga dekal biasa yang langsung bisa kita tempel ke Gundamnya, serta sudah include water slide dekal. Untuk runnernya sendiri ini cukup banyak partnya, karena kita lihat juga aksesoris yang bakal kita dapat itu banyak banget. Dan kualitas plastiknya menurutku ini sudah cukup bagus, mulai dari clear partnya, part warna putihnya, feel-nya itu udah enak dan gak ada feel-feel rasa-rasa ember. Dari cetakan detailnya, ini juga kelihatan jelas banget, nggak ada blur-blur atau kelihatan burem. Tapi yang disayangkan model kit ini masih menggunakan polycaps, jadi tahu sendirilah kualitas polycaps nanti gimana. Oke, kita langsung lanjut aja ke bagian pengalaman merakitnya. Ini kalau misalnya kita lihat di bagian detail kepalanya, detailnya sih masih bagus dan masih bisa ditoleransi. Tapi kalau masalah merakitnya, menurutku ini agak susah-susah gampang, apalagi untuk pemula. Aku nggak saranin model kit ini, karena pemasangannya itu ada yang bikin bete banget. Contohnya adalah pemasangan polycaps di kaki. Udah gitu susah, partnya itu gampang penyok, dan ini bikin frustasi deh pokoknya. Apalagi saat kita menemui beberapa kendala, contohnya adalah fitting issue di part polycaps, belum lagi ada part yang gampang lepas atau bahkan part yang nggak bisa masuk sama sekali. Ini sih udah pasti bikin kalian bete. Untuk hasil akhir jadinya itu memakan banyak space. Kalian perlu sekitar 25 cm ke belakang atau 25 cm ke atas untuk memajang model kit ini. Next kita bahas dulu artikulasi dari Gundam ini. Di kepalanya ini agak-agak goyang-goyang. Kepalanya juga bisa menunduk ke bawah, menoleh ke kanan atau ke kiri, bahkan sampai berputar 360 derajat. Artikulasi pada bagian bodinya nggak terlalu banyak, cuman bisa kita geser ke kanan kiri, tidak ada mekanisme tilting ke samping atau ke depan. Pada bagian artikulasi di lengannya ini bisa kita rotasikan ke atas seperti ini, lalu di bagian pundaknya ini bisa kita tekuk ke atas, tapi harus hati-hati karena ini seret banget. Untuk bagian lengan sendiri sebenarnya ini bisa dirotasikan, cuman harus hati-hati karena part bagian lengannya itu gampang banget lepas. Maksimal lengannya bisa ditekuk sampai seperti ini, jadi cuman bisa 90 derajat aja. Pada bagian ujung tangannya ini bisa kita buka, dan di dalamnya ada beam saber yang bisa disimpan. Armor pinggang bagian depannya bisa kita buka ke atas seperti ini, dan armor di bagian sampingnya bisa juga diartikulasikan atau dibuka kayak gini. Bagian kakinya nggak terlalu banyak artikulasi yang bisa kita lakukan, maksimal mentok cuman kayak gini. Kakinya juga belum double join, jadi nggak bisa ditekuk sampai mentok. Di telapak kakinya bisa digerak-gerakin sedikit. Kita lanjut ke bagian aksesoris yang bakal kita dapat. Jujur ini doang yang bikin model kit ini worth untuk dibeli. Selain itu menurutku nggak banget. Yang pertama kita bakal dapat shield yang menutup seperti ini. Ada juga 3 buah shield Destroy Mode. Lanjut kita bakal dapat 3 buah Gatling Gun. Gatling Gun ini juga bisa kita kombinasikan dengan shieldnya. Di bagian sensornya ini bisa kita gerak-gerakan, jadi ada sedikit artikulasi pada Gatling Gun-nya. Dapat juga sebuah beam rifle, dan beam rifle ini polosan abu-abu full. Ada beberapa part yang bisa kita gerakan, contohnya di bagian sini, dan ini bisa kita pasang untuk backpacknya si Gundam Unicorn. Terus kita juga dapat sepasang Hyper Bazooka. Nah, ini Hyper Bazooka-nya ini detailnya cukup bagus, tapi sayang banget partnya itu gampang lepas. Ada juga beam saber dengan efeknya juga. Untuk efeknya kita dapat sepasang, tapi untuk gagang beam sabernya kita dapat 4 buah yang dipasang di lengan dan juga di backpacknya. Ada juga sepasang booster yang gede kayak gini, dan ini sudah terpasang juga stand yang bisa menopang si boosternya. Lalu konektor untuk backpack si Gundam Unicorn. Kalau misalnya kalian pasang semua senjatanya, itu bakal jadi kayak gini teman-teman.
Walaupun aksesorisnya cukup banyak yang terpasang, tapi si Gundam Unicorn ini masih bisa berdiri dengan kokoh. Ada sebuah Hyper Beam Javelin beserta efeknya, lalu Hyper Beam Javelin yang versi tertutup. Tangannya kita dapat optional hand memegang senjata, tapi cuma 1 biji doang. Dan aksesoris yang paling worth it di model kit ini yaitu stand base untuk 3 shield yang bisa dipasang seperti ini. Lalu ada konektor atau extension yang bisa digunakan untuk memajang shield tadi, jadi pose ikonik final battle si Gundam Unicorn. Walaupun aksesorisnya banyak, tapi Gundam Unicorn ini bisa memegang senjatanya dan aksesoris lainnya tanpa bantuan stand base sedikit pun. Kita bahas kekurangan dari model kit ini. Yang pertama di bagian kepala. Kepalanya nih agak oglak-oglak. Lanjut, senjata di bagian pundaknya ini tuh adalah stiker. Jadi part putihnya stiker, bukan part putih terpisah. Ini dia bagian-bagian yang gampang copot. Yang pertama ada armor di bagian pundaknya. Dua-duanya itu gampang copot. Lanjut, armor di bagian tangannya ini juga gampang copot. Nah, yang paling fatal dan bikin bete banget yaitu bagian pergelangan tangannya itu gampang copot guys. Serius, ini tuh kita gerakin dikit-dikit lepas, gerakin dikit lepas. Rasanya pengen aku lem mati aja ini, biar dikit-dikit nggak lepas. Lanjut, untuk kakinya sendiri masih menggunakan ball joint dan kita nggak tahu kapan dia bakal loose. Entah kenapa di punyaku ini part kakinya ini mudah lepas guys. Lanjut, salah satu kekurangan yang bikin aku frustasi banget yaitu bagian shieldnya. Part putihnya ini gampang banget lepas, kita gerakin dikit lepas, goyang dikit lepas. Ini satu lagi bagian Hyper Beam Javelinnya. Kalian bisa lihat partnya ini nggak nempel sama sekali dan akhirnya menyebabkan partnya itu loose dan gampang lepas. Terakhir, part di bagian basokannya ini nggak bisa masuk. Entah partnya kekecilan atau gimana, tapi ini nggak bisa masuk dan akhirnya nggak aku pakai. Itu dia tadi kekurangan-kekurangan yang ada di Gundam ini. Next, kita bakal lihat perbandingan Gundam Unicorn dengan beberapa model kit Gundam lainnya. Langsung aja kita simak. Jadi sekian tadi review singkat dari Gundam Unicorn Full Armor Destroy Mode dari Shingdong. Meskipun bentuknya itu keren dan juga wah banget, aksesorisnya banyak, tapi pengalaman merakitnya ini bener-bener menyebalkan dan bikin frustasi. So buat kalian mending pikir-pikir lagi kalau mau beli Gundam yang satu ini. Selain aksesorisnya yang banyak, menurutku Gundam ini nggak worth it buat dibeli. Soalnya pengalaman merakitnya bener-bener parah lah. Mulai dari snap fitnya yang nggak presisi, terus part polycapsnya yang gampang meleot dan nggak bisa dipasang, serta part-part yang gampang lepas itu bakal bikin kalian frustasi, aku jamin 100%. Tapi model kit ini juga punya kelebihan, contohnya di aksesorisnya. Ini kalau misalnya kalian suka banget sama Gundam Unicorn, menurutku masih bisa lah kalian beli untuk dipajang. Tapi setelah kalian rakit pajang, udah jangan disentuh sama sekali, takutnya dia bakal lepas dan hancur semuanya. Ya paling itu aja review singkat dari aku. Menurutku kalian harus pikir-pikir lagi karena ini 200.000 itu cukup mahal untuk sekelas bootleg. Walaupun aksesorisnya banyak tapi pengalaman merakitnya nggak begitu worth it. Sekian review kali ini, dan buat kalian yang suka video ini jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan kalau kalian perlu informasi tambahan, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe biar kalian nggak ketinggalan review-review menarik lainnya. Aku Warung Mas Yok pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.